Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi teks berita. Selamat mengikuti. Sebelum lanjut pembahasan, ayo dukung dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Hal-hal yang akan Ibu bahas terkait dengan kompetensi dasar teks berita meliputi A. Definisi, ciri, dan jenis teks berita, B. Unsur-unsur teks berita, C. Simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita, D. Struktur dan kebahasaan teks berita, dan E. Menyusun teks berita. Para siswa sekalian, secara definisi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Lalu, apa ciri-ciri teks berita? Yaitu 1. Faktual, artinya berita yang disajikan adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. 2. Aktual, artinya informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. 3. Unik atau menarik, artinya teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. 4. Sistematis, artinya semua unsur berita harus terdapat dalam teks berita. 5. Seimbang, artinya isi teks berita tidak memihak kepada salah satu pihak. 6. Komunikatif, artinya bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Para siswa sekalian, berita juga dapat dibedakan menjadi beberapa kategori menurut berat ringan isi berita, lokasi peristiwa, sifat, dan topik. Berikut jenis-jenis teks berita. 1. Berita langsung atau straight news, ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. 2. Berita mendalam atau depth news, mengangkat sebuah berita dengan mendalam. 3. Berita penyelidikan atau investigation news, ditulis berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. 4. Berita interpretasi atau interpretative news, ditulis berdasarkan perkembangan dari berita langsung. 5. Berita opini atau opinion news, berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Para siswa sekalian, berikut unsur-unsur teks berita. Hal ini dikenal dengan istilah 5W tambah 1H, yaitu what artinya apa, berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Where artinya di mana, berisi deskripsi lengkap mengenai tempat kejadian. When artinya kapan, menyebut waktu kejadian peristiwa. Who artinya siapa, adalah orang-orang yang terlibat atau hal yang diberitakan. Why artinya mengapa, memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. How artinya bagaimana, menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, hal ini disebut dengan adik simbah. Berikut penjelasan mengenai simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Diawali dengan langkah-langkah menyimpulkan teks berita, yaitu 1. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita atau 5W tambah 1H. 3. Membuat simpulan isi berita berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Para siswa sekalian, cermati dan pahami contoh teks berita berikut ini. Adapun kesimpulannya adalah padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Lalu, bagaimana tanggapan terhadap teks berita? Tanggapan terhadap isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, atau dukungan. Aspek yang ditanggapi berkaitan dengan isi beritanya atau kebahasaannya. Para siswa sekalian, cermati bagan tentang aspek-aspek tanggapan terhadap berita berikut ini. Yang pertama, isi dan struktur berita. Hal yang dapat ditanggapi adalah kebenaran dan kelengkapan berita. Yang kedua, bahasa berita. Hal yang dapat ditanggapi penggunaan kalimat dan pilihan kata yang terdapat pada teks berita tersebut.
Berikut beberapa contoh tanggapan terhadap isi berita. Contoh A dan B merupakan tanggapan tentang isi dan struktur berita. Adapun contoh C berkaitan dengan aspek kebahasaan dari sebuah berita. Para siswa sekalian, ketika menyampaikan berita atau membacakan berita, maka ada teknik yang harus diperhatikan. 1. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa yang meliputi vokal, konsonan, diftong, dan gabungan konsonan. 2. Tekanan dan nada artinya tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Nada berfungsi untuk memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. 3. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Jeda adalah pemberhentian lagu kalimat. Selanjutnya, Ibu akan membahas struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita terdiri atas A. Judul berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. B. Teras atau lead merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Lead atau teras berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Lead dikenal pula dengan istilah kepala berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada, berfungsi menjelaskan atau memaparkan peristiwa secara jelas. Tubuh berita juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Selanjutnya, struktur teks berita digambarkan sebagai piramida terbalik. Cermati dan pahami contoh menentukan struktur teks berita pada teks berita berikut ini. Judul Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Teras berita paragraf 1, tubuh berita paragraf 2, ekor berita paragraf ketiga. Para siswa sekalian, berikut kaidah-kaidah kebahasaan teks berita, yaitu A. Penggunaan bahasa baku, B. Penggunaan kalimat langsung, C. Penggunaan konjungsi bahwa, D. Penggunaan konjungsi temporal dan kronologis, E. Penggunaan keterangan waktu, dan F. Penggunaan kata kerja mental. Teks berita menggunakan bahasa baku. Mengapa? Karena untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan, bahasa standar atau bahasa yang baku lebih mudah dipahami oleh umum atau publik. Kaidah berikut adalah penggunaan kalimat langsung. Hal ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Silakan kamu cermati contoh tersebut. Tanda petik, kalimat yang dikutip, diakhiri tanda petik, lalu narasumber yang menyampaikan informasi tersebut. Berikut penggunaan konjungsi bahwa. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Silakan kamu cermati 3 contoh tersebut. Contoh pertama, sejumlah Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Contoh memikirkan, membayangkan, dan seterusnya. Contoh kalimat, 1. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan. Contoh 2. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Lalu, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh 1, penggunaan keterangan waktu. Contoh 2, penggunaan keterangan tempat dan waktu. Contoh 3, penggunaan keterangan waktu. Contoh 4, penggunaan keterangan tempat dan keterangan waktu.
Kaidah kebahasaan yang terakhir atau poin F adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Pada contoh 1, penggunaan kata akhirnya, pada contoh 2, penggunaan kata kemudian. Para siswa sekalian, selanjutnya Ibu akan membahas poin E, menyusun teks berita. Nah, teks berita itu diawali dengan langkah penyusunan atau menuliskan beritanya, kemudian langkah penyuntingan atau mengedit atau pengeditan berita. Cermati langkah-langkah menyusun berita berikut ini. 1. Menentukan sumber berita, yaitu berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang atau publik. 2. Mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. 3. Mencatat fakta-fakta penting dengan mengacu pada pola adik Simba. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Para siswa sekalian, terakhir pembahasan mengenai menyunting atau mengedit teks berita. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Kebenaran isi berita. Hal ini ditunjang oleh keakuratan fakta-fakta beritanya. 2. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus 5W tambah 1H atau adik Simba. 3. Struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. 4. Penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Para siswa sekalian, demikian pembahasan tentang teks berita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.